Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk ngebikin VPS, yaitu Virtual Private Server. Nah, VPS sendiri itu apa sih? Coba kita cari definisinya dulu di sini ya. Apa itu yang namanya VPS? What is VPS? Ini agak lemot koneksi internetnya. Coba kita cari pengertiannya. Kalau menurut Wikipedia apa ya? Nah, referensi paling baik itu Wikipedia. Nah, ini dia. VPS sendiri itu adalah kepanjangannya Virtual Private Server. Nah, ini definisinya. A virtual private server, VPS, is a virtual machine sold as a service by an internet hosting service. Jadi VPS atau Virtual Private Server itu sebuah mesin virtual. Berarti mesinnya itu nggak nyata. Mesinnya tidak nyata. Jadi harddisknya nggak kelihatan, bentuk fisiknya nggak kelihatan. Itu namanya virtual ya. Dan harddisknya itu adanya di dunia maya. Jadi kalau di dunia nyata, ada dunia nyata, ada dunia maya, kan bisa kita pegang. Kita bisa pegang, kita rasakan panas tidaknya, bentuknya bisa kita lihat. Itu dunia apa? Dunia nyata. Kalau dalam dunia maya, ya udah, keberadaannya itu bisa kita ketahui, tapi nggak bisa kita lihat. Tapi ada, gitu. Itu namanya virtual. Jadi virtual private server itu adalah ini. Virtual mesin virtual sold as yang dijual sebagai service, yang dijual sebagai layanan. Oleh siapa? By internet hosting service. Oleh penyedia layanan internet, penyedia layanan hosting. Jadi kita tahu hosting server itu server yang menyewakan tempat untuk kita bisa upload file web kita agar bisa dilihat oleh orang di seluruh penjuru dunia. Itu hosting server. Nah, hosting server itu kadang-kadang juga menyewakan VPS, yaitu nyewain mesin khusus yang dijual sebagai layanan. Jadi dia kalau share hosting itu sama jual layanan, cuman layanannya layanan rame-rame. Ya, jadi misal nih, ini ruangan ya, TKJB. TKJB ini kalau ngomong share hosting berarti tidak khusus dipakai oleh 12 TKJB, tapi juga dipakai 12 TKJA, C, dan seterusnya. Semua kelas pakai di sini, cuman gantian jamnya gitu aja. Itu namanya share. Nah, kalau VPS sama ya, dia juga dalam bentuk layanan, hanya layanannya khusus private. Apa private itu? Pribadi. Sehingga kalau ini misalkan disewakan untuk anak kelas 12 TKJB, berarti kelas yang lain tidak boleh pakai kelas ini. Ini khusus pilihnya kelas 12 TKJB. Kira-kira, coba ya kita pakai logika saja. Kira-kira kalau sebuah ruangan gitu diperuntukkan khusus untuk TKJB misalkan dengan dipakai rame-rame, itu secara nyaman mana kira-kira? Secara nyaman antara khusus untuk TKJB doang sama dipakai rame-rame, menurut kamu nyaman mana kira-kira? Nah, itu dia. Kira-kira khusus itu karena apa? Ya, mungkin fasilitasnya tidak akan ada yang ngeganggu. Mungkin dalam hal kebersihannya itu juga nggak akan ada yang membuat ulah. Jadi ini bersih tidaknya tergantung anak 12B, kemudian fasilitasnya rusak tidaknya tergantung 12B dan seterusnya. Karena ini adalah tempatnya TKJB doang, yang lain nggak boleh pakai. Nah, itu namanya apa namanya? Private. Jadi sekali lagi VPS itu adalah virtual mesin virtual sold as yang dijual sebagai a service, layanan. Oleh siapa? By an internet hosting service ya. Oleh perusahaan ISP, penyedia layanan hosting gitu ya. Nah, ini ada keterangan lain. Lihat ini. Ini yang terpenting ini, saya nggak perlu ngebaca yang ini ya. Tapi kalau kalian tahu, lah kita lihat ya. The virtual dedicated server (VDS) also works in a virtualized environment
But some CPU core are dedicated for it, which is not the case with VPS. Ada lagi namanya virtual dedicated server. Itu apa sih? Juga bekerja di dalam lingkungan virtual, tapi beberapa inti CPU itu didedikasikan untuk itu tadi ya. Which is not the case with VPS, yang nggak sama dengan VPS. Jadi nanti setelah ini ya, setelah kita selesai belajar VPS, ada keterampilan terakhir di kelas 12 yaitu VDU atau VDS ya, yaitu Virtual Dedicated Server. Sama dengan VPS, hanya kalau VPS itu jumlah prosesornya itu biasanya itu nggak banyak, 1-2 prosesor. Tapi kalau dedicate, jumlah prosesor itu banyak, sehingga tenaganya lebih kenceng. Ibarat kambing kalau diadu lari lawan kuda, menang mana? Nah, jadi VPS itu semacam kambing, ya toh, kambingnya atas nama kamu sendiri, bukan atas nama orang banyak. Diadu dengan kuda, kudanya juga atas nama kamu. Sama-sama hewannya, sama-sama atas nama kita, tapi larinya kenceng kuda. Kenapa? Karena kuda lebih bertenaga. Nah, VDU itu atau VDS itu nanti kayak gitu. Dia sama ya, sifatnya private, cuman tenaganya lebih gede. Tapi kalau VPS tenaganya biasa-biasa doang. Makanya kalau kelasnya kelas rame, websitenya rame banget pakai VDS. Kalau skala menengah pakai VPS. Kalau skala kecil, skala bawah menggunakan share hosting server. Nah, itu ya. Itu dia yang namanya VPS. Kita lanjut sedikit ini. A virtual private server runs in its own copy of operating system. Virtual private server atau VPS itu menjalankan OS sendiri. Nah, itu dia. Kalau share hosting server itu satu server dipakai rame-rame, berarti dia nggak menjalankan sistem operasi sendiri. Nah, kalau yang VPS itu menjalankan sistem operasi sendiri. Ya, nanti akan kita tunjukin di sana. And customers may have super user level access to that operating system instance. Dan para pelanggan itu mungkin sekali punya akses super level, yaitu bisa ngapain aja gitu ya, ke operating system tersebut. So they can install almost any software that runs on that OS. Jadi mereka, para pelanggannya itu bisa menginstal hampir seluruh software yang jalan pada OS tersebut, gitu ya. Nah, ini dia yang namanya apa? VPS. Oke, anak, saya pikir sudah cukup. Apa itu VPS? Nah, di sini kita akan ngebikin VPS hari ini ya. Nah, ini ngebikin VPS-nya di sini nggak kebetulan ya, maksudnya nggak sungguhan. Ini kita berbentuk virtual lab. Lagi-lagi kita pakai virtual. Kenapa ya? Karena keterbatasan sumber daya. Yang kedua, memang kita lebih efektif menggunakan virtual dulu. Kalau untuk latihan nggak usah pakai lab sesungguhnya. Ya, nanti kalau udah kerja pakai lab sesungguhnya. Yang penting cara kerjanya, cara menanganinya sama dengan yang sesungguhnya. Yang penting ilmunya gitu ya. Nah, ini kita pakai virtual. Konsepnya kayak gini nanti ya. Ini ada sebuah host itu berarti laptop atau PC. Nah, kita nanti gunakan laptop ya. Hostnya ini terhubung ke internet. Coba anak-anak kamu bisa lihat. Oh, ini tadi saya lupa nggak ngedein ya. Nah, ini ada sambungan kabel. Ini artinya laptop ini terhubung ke internet ya. Nah, itu maksudnya ya, laptop ini terhubung ke internet. Jadi laptopnya terhubung ke internet. Lantas di dalam laptop ini anak-anak ya, di dalam laptop ini laptopnya ngejalanin sebuah software virtualisasi. Jadi yang warna kuning ini ya, yang warna kuning ini sama dengan software virtualisasi. Software yang nanti dipakai untuk ngebikin lab virtual, untuk install sistem operasi virtual, untuk punya lab virtual. Itu namanya virtualisasi ya. Nah, nanti virtualisasi yang kita gunakan ini ya, ini adalah software virtualisasi, saya tulis di sini. Software virtualisasinya yang akan kita gunakan adalah VMware. Oke. Kita akan gunakan VMware nanti anak-anak. Ini
Terus di dalam VMware itu akan kita install. Jadi ini semuanya di dalam ini sih, di dalam konsepnya di sini semuanya di dalam apa? Di dalam ini ya, ini yang saya blok ini. Nah, ini. Oke. Yang saya blok dan saya kasih warna apa ya enaknya ya? Dikasih warna biru apa? Udah kelihatannya. Order to back of page. Tambah nggak kelihatan back of page ya. Z. Order to back of layer. Back one. Order back one. Oke, control page down. Control page down, mana ya page downnya? Nah ini. Page up, page up, page up, page up, page up. Mana lagi? Order to front of layer. Oh, ini tadi di lock ya, makanya dia nggak mau. Gimana sih? Ini harusnya jangan di lock ya. Di lock itu dikunci ya. Oh, ini warnanya putih sih, makanya dia kayak gini jadinya. Nah ini, begini kan ya. Nah kelihatan tuh nanti. Loh tuh kelihatan. Saya sih salah tadi nih. Agar tahu kalau ini di dalamnya gitu ya. Nah, ini kan enak, kelihatan tuh. Oke, jadi seperti yang kamu lihat di sini anak-anak ya. Ini kotak warna biru ini adalah lingkungan bermainnya ya. Lingkungan kita akan ngebangun virtual lab, di mana di dalam lingkungan virtualisasinya nanti ini ada koneksi internet, terus ada host, ya laptop kita ini itu nanti akan berfungsi sebagai host. Lalu di dalam software virtualisasi nanti itu juga ada yang namanya guest OS, yaitu sistem operasi yang diinstal pada host. Nah, sistem operasinya nanti dibagi dua, ini anak-anak ya. Pertama sebagai server cloud. Server cloud ini adalah sebagai server utama yang nanti di dalamnya akan diinstal banyak sistem operasi. Nah ini akan diinstal banyak sistem operasi yang merupakan server VPS. Tadi kan dikatakan VPS itu adalah sebuah apa tadi itu dijual dalam bentuk apa? Dalam bentuk layanan oleh penyedia layanan hosting. Nah kemudian cirinya juga ini dia menjalankan sistem operasi. Nah, makanya di sini nanti di dalam guest OS sebagai nanti di dalam server cloud ini akan diinstal berbagai macam server VPS, berbagai macam server VPS dari sistem operasi yang berbeda-beda. Nanti saya akan misalkan nanti kita akan install server VPS yang berbasiskan CentOS. Nanti ada yang berbasiskan Debian, ada yang nanti berbasiskan Ubuntu. Terserah kita mau ngebikin server VPS dengan sistem operasi apa ya. Itu bebas nanti. Kita bisa lakukan di sana. Modelnya kayak gini ya. Oke, kalau sudah tahu berarti yang dibutuhin apa saja, ini yang dibutuhkan ya, kebutuhannya. Jadi kebutuhannya nih ya, kebutuhan untuk ngebangun VPS, kebutuhan membuat VPS dalam lingkup virtualisasi ini antara lain, biar kelihatan ya, satu apa tadi, VMware. Terus yang kedua kita butuh yang namanya Proxmox. Ini sebagai cloud server ya.
Next, berikutnya setelah itu kita juga butuh yang ketiga, sistem operasi VPS ya. Ini nanti bisa CentOS, saya pakai CentOS 7 ya, bisa Debian, bisa Ubuntu. Oke, sudah, itu dia. Nah, ini anak ya, kebutuhannya nanti untuk kita ngebikin VPS dalam bentuk virtualisasi ini kita butuh software VMware untuk kita nanti mendapatkan server VPS yang kita inginkan. Terus kita juga butuh Proxmox sebagai cloud server dan kita butuh untuk sistem operasi VPS yang nanti di dalamnya akan jalan layanan-layanan yang kita butuhkan ya, mulai dari layanan web, FTP dan sebagainya. Dan nanti sistem operasi VPS-nya bisa CentOS 7, Debian maupun Ubuntu. Oke, seperti itu yang akan kita lakukan di pertemuan kali ini. Nah, nanti bagaimana bentuk tampilannya kalau ingin tahu kalian, saya tunjukin di sini. Pak, saya ingin tahu Pak, VMware itu kayak gimana Pak? Nih VMware. Ini saya bisa copy nih ya. Apa sih VPS itu ini? Yes. What is VPS? Nah, ini. Apa sih VPS itu? Ini dia. Apalagi nih VPS? VPS yang terpenting itu ini. Nah, ini juga a virtual private around OS. Nah, sampai sini. Saya tuh suka nyari ininya di wiki ya. Emang di wiki itu bagus banget. Nggak cukup Pak, tarik. Nah, ini dia. Oke, ini agar nanti bisa tahu apa sih yang kita buat dengan VPS. Gede amat Pak, ya kecilin dong. 24. Nah, cukupan dah segini. Ini tinggal dikencengin sabuknya. Udah deh, dapat materinya. Nih, sudah ya. Ini project kita. Ini pengertiannya apa itu VPS, sudah saya jelasin tadi. Terus kebutuhannya apa. Nah, sekarang kalau kalian kepingin tahu makhluk-makhluknya yang akan kita libatin. Jadi kalau ngelibatin banyak makhluk nih. Pertama VMware. Kayak gimana sih Pak VMware itu Pak? Ini VMware ya, VMware. Nah ini, kalau kamu kepingin tahu VMware, saya tunjukin logonya doang dah. Nah, pernah lihat logo ini? Kayaknya ya, yang saya tahu VMware sekarang sedang gencar-gencarnya promo di Facebook. Kalau kamu suka Facebook, banyak sekali bertebaran promosi tentang VMware. Logonya kayak gini, pernah lihat di Facebook? Ya, ini VMware kayak gini ya. Nah, VMware sendiri itu apa sih Pak? VMware sendiri itu ini ya. Nah, ini dia. VMware itu sebuah perusahaan. Ini bisa dilihat di sini. Ini sumbernya wiki nih ya. Nah, nih. Ini adalah sebuah perusahaan perangkat lunak virtualisasi Amerika Serikat, VMware. Ya, merupakan pemegang pangsa pasar untuk perangkat lunak virtualisasi. Jadi dia ini VMware itu adalah nama perusahaannya. Nama perusahaan khusus memproduksi produk-produk aplikasi virtualisasi. Nah, aplikasi lengkapnya apa saja itu kalian bisa cek di sini. Nah, nih detailnya itu nama perusahaannya VMware. Terus dia punya produk apa saja bisa dicek di sini ya.
Nah, dari sekian produk itu nanti kita pilih yang VMware Workstation Pro. Nah, nanti di sini anak ya, kebetulan koneksi. Ini lihat ini. Nah, kalian bisa lihat pada bagian apps and cloud. Ini terkendala koneksi internet. Jadi ini aja ya bisa mewakili ini. VMware itu punya banyak produk, salah satunya akan kita pakai nanti yang ini, Workstation Pro. Ini yang kita pakai ya. Terus berikutnya Proxmox itu apa, Pak? Ini Proxmox. Kita lihat Proxmox ya. Proxmox. Nah, nih Proxmox. Kalau logonya kayak gini, logonya Proxmox. Tuh, nih logonya Proxmox ini ya. Kayak gini, gaul banget ya logonya. Lah Proxmox sendiri itu apa? Nah, ini dalam bahasa Indonesia ini ada sebuah proyek open source yang dikembangkan dan dimaintain oleh Proxmox Server Solution GmbH di Jerman. Jadi dia adalah sebuah sistem operasi yang khusus dipakai untuk membuat lingkungan virtual. Namanya Proxmox, itu sebagai cloud server ya. Nah, nanti kita akan pakai ini, dan yang terakhir kita nanti menggunakan sistem operasi VPS. Adalah CentOS 7. CentOS 7 itu adalah miliknya sekarang itu miliknya Red Hat ya. CentOS 7. Nah, ini logonya CentOS. Nah, nih CentOS ya. Kita akan pakai ini ya, CentOS 7. Itu adalah daftar kebutuhan yang akan kita pakai nanti untuk ngebangun VPS ya. Mungkin sampai di sini dulu anak-anak untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Kita bisa lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya.